esok. Sebelum dilantik, para kepala daerah ini akan terlebih dahulu menerima pengarahan dan gladi bersih di Monas terkait prosesi seremoni pelantikan. Dan untuk mengetahui persiapan terkini sudah bergabung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia Clarissa Aradia. Halo, selamat pagi. Ara, silahkan dengan laporan Anda. Selamat siang, Dea. Selamat pagi, maksud kami saat ini kami sudah berada di kawasan Monas, namun dapat kami sampaikan bahwa satu hari menjelang pelantikan terhadap 481 kepala daerah yang direncanakan akan dilakukan pada 20 Februari besok, saat ini juga sudah terjadi persiapan yang dilakukan di area Monas. Namun perbedaannya apabila dibandingkan dengan kemarin pada tanggal 18 Februari yang mana merupakan gladi kotor, untuk hari ini untuk gladi bersihnya sendiri kami awak media tidak diperkenankan untuk masuk ke kawasan ataupun juga area Monas. Hal ini juga disebabkan bahwa dari pihak pengelola menyampaikan bahwa untuk gladi bersihnya ini sendiri bersifat steril sehingga tidak ada orang-orang selain ataupun juga di luar kawasan kepala daerah ataupun juga dari tim Kemendagri yang bisa masuk ke kawasan Monas ini sendiri. Saya ingin menyampaikan ataupun juga memperlihatkan juga kepada Dea bahwa situasi terkini di area luar dari Monas, baik awak media ataupun juga tim-tim di luar dari kepala daerah ini masih menanti di area luar dari Monas dan masih tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam area Monas. Dan juga dia mengetahui bahwa hari ini dan juga besok, yakni pada tanggal 19 dan juga 20, kawasan Monas ini akan digunakan begitu ya sebagai tempat persiapan menuju pelantikan para kepala daerah. Maka dari pihak pengelola Monas sendiri menyampaikan bahwa Monas untuk sementara akan ditutup untuk bisa mengusung ataupun juga melancarkan prosesi dari pelantikan yang akan dilakukan pada esok hari. Jadi hari ini dan besok akan ditutup, namun dari pihak pengelola menyampaikan bahwa apabila esok pada tanggal 20 Februari tahun 2025 pelantikan sudah selesai dilaksanakan, maka pihak dari pengelola kawasan Monas ini akan bisa membuka Monas seperti biasanya bagi masyarakat umum. Namun kami melihat bahwa sudah ada sejumlah mobil dinas yang memang berseliweran begitu ya, datang dan pergi untuk memasuki kawasan Monas untuk bisa mengantarkan para calon kepala daerah di kawasan Monas. Namun sekali lagi karena kami tidak diperkenankan untuk masuk ke kawasan Monas, kami tidak bisa melihat ataupun juga memantau hingga pukul 7 pagi ini siapa-siapa saja yang sudah masuk dan juga sudah bersiap-siap begitu ya ke kawasan Monas. Namun kalau bisa kami sampaikan laporan pandangan mata kami dari kawasan luar Monas sama seperti kemarin deh pada saat prosesi pelaksanaan dari gladi kotor begitu dari pihak Kemendagri dan juga bekerja sama dengan pihak Monas sendiri ini juga sudah mempersiapkan tenda-tenda yang akan digunakan sebagai tempat para kepala daerah ini menanti begitu ya, dan juga nantinya memang akan diarahkan oleh pihak Kemendagri sebelum mereka nantinya akan beriring-iringan menyeberang ke kawasan Istana Merdeka, tempat di mana mereka nantinya akan dilantik. Nah, kalau misalkan ingin ada perbedaannya begitu ya, pada saat gladi kotor kemarin memang sejumlah 481 kepala daerah yang hadir ini sudah ditempatkan di kawasan area dalam dari Monas, tepatnya juga di tenda-tenda yang sudah disiapkan. Setidaknya ada 30 peloton yang memang disiapkan untuk bisa menyambut para kepala daerah yang sudah hadir begitu. Nah, namun perbedaannya adalah kemarin mereka hanya diberikan pengarahan saja dan juga baris berbaris begitu ya. Namun nantinya pada hari ini di kawasan Monas nantinya juga dipersiapkan bagi mereka kepala daerah yang akan menyeberang dan benar-benar akan menyeberang ataupun juga gladi bersih sehingga nantinya pada esok hari proses pelantikan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kalau merujuk pada informasi yang kami terima sebenarnya juga dari prosesi pelantikan ini hanya ada sebanyak 481 kepala daerah saja yang akan dilantik sebagaimana mestinya begitu ya. Namun kalau melihat pada data sebenarnya harusnya ada 505, namun memang ada sejumlah kepala daerah yang tidak dilantik esok hari karena tidak sesuai dengan bagaimana pemerintah pusat gitu ya. Jadi ada kawasan Aceh begitu nantinya mereka akan dilantik di kawasan Aceh saja. Kemudian juga ada sejumlah wilayah yang memang akan diulang begitu ataupun juga mengalami pemilu ulang
penumpang karena juga mereka bertanding namun hasilnya adalah kotak kosong. Nah, untuk sementara ini kami masih memantau bagaimana prosesi dari gladi bersih dari luar dan semoga saja nanti kami bisa melihat bagaimana prosesi atau juga berlangsungnya gladi bersih hari ini sebagai persiapan dalam rangka pelantikan kepala daerah esok hari. Namun bisa dipastikan bahwa karena hari ini akan ramai sekali, begitu banyak sekali kepala daerah yang hadir ke kawasan Monas dan juga bersiap-siap. Dari pihak Kementerian Perhubungan juga menyampaikan bahwa akan ada sejumlah simpul-simpul kepadatan, tepatnya adalah di 2 pintu yang menjadi titik utama keluar masuknya kendaraan bagi kepala daerah. Untuk titik-titiknya ini sendiri juga dibedakan antara pintu bagi gubernur dan juga wakil gubernur, serta pintu masuk dan juga keluar di kawasan Monas bagi kepala daerah di tingkat kabupaten serta kota ataupun juga bupati serta wali kota, sehingga perlu diantisipasi bahwa akan ada sejumlah jalur-jalur yang akan ditutup ataupun juga rute alternatif sehingga tidak terjadi kepadatan yang begitu panjang bagi masyarakat umum yang akan melintas di kawasan simpul-simpul Monas ini sendiri. Dea. Baik, terima kasih. Laporan langsung dari Clarissa Aradia di Monas, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.